Dan untuk mengetahui situasi terkini serta langkah-langkah penanganan bencana, kita akan mendengarkan pernyataan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, langsung dari lokasi longsor di Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Disiapkan oleh pemerintah daerah, nah kadang-kadang lahannya itu nggak ada. Gitu. Misalnya menggunakan lahan perhutani, lahan perkebunan, itu biasanya perlu rapat koordinasi. Tapi kalau bangunnya cepat, ya. Nah ini karena di Cilacap ini lahannya itu sudah tersedia, ya kami pastikan cepat. Cuma tinggal menentukan berapa sih sebetulnya. Apakah 296 itu dikunci sudah atau ada tambah lagi? Ya, ya memang himbauan kita, sudahlah Pak Bupati, ini namanya masyarakat, syukur kalau mereka ini mau relokasi, mau pindah. Jadi paling tidak tahun depan ini kita udah tidak kaget-kaget lagi di daerah sini gitu. Karena itu bisa diprediksi bisa ada longsor-longsor susulan. Dan sementara 1-2 hari ini meskipun hujannya kita mitigasi ya, tolong masyarakat yang masih tinggal di tempat-tempat yang potensi longsor susulan diungsikan semua saja. Ya. Tadi sudah siapkan tempat pengungsian, berapapun tenda yang dibutuhkan, berapapun logistik yang dibutuhkan, nggak usah dihitung. Namanya itu untuk masyarakat. Ya. Dan saya rasa 1 bulan ini pasti berlebih itu, karena bantuan biasanya dari mana-mana datang. Tapi yang harus kita pikirkan adalah nanti setelah mereka pindah di Huntara. Nah itu biasanya pemerintah aja yang menangani. Contoh misalnya di Lewotobi, itu 2 tahun masyarakatnya di sana. Kan sudah jarang orang bantu ke sana. Tapi ya pemerintah tetap memberikan apapun kebutuhan daripada masyarakat. Gitu ya, oke. Pak Anggota DPR, silakan. Terima kasih Pak Jenderal. Kami melaporkan bahwa masalah Kabupaten Cilacap ini sangat kompleks Pak Jenderal. Jadi tidak hanya longsor saja. Hari ini pun laporan yang kemungkinan akan terjadi longsor tidak hanya di sini Pak Jenderal. Ada beberapa desa yang Padang Jaya yang sekarang ini sudah turun kurang lebih hampir 3 meter. Tanah sudah bergerak. Rumah rusak sudah hampir puluhan. Juga ada beberapa daerah lagi di Cimanggu sudah patah dan turun juga kurang lebih beberapa meter. Dan insya Allah Pak Jenderal, permasalahan di Kabupaten Cilacap ini sangat banyak. Tahun 2023 kami sudah ke BNPB. Waktu itu ketika ada isu tentang cuaca ekstrim terkait dengan tsunami nasional, kita sudah mengajukan surat bersama BPBD Kabupaten Cilacap ke BNPB, yaitu tentang warning system. Kita minta alat untuk di tepi pantai dan di beberapa pegunungan waktu itu yang longsor di Cimanggu, tapi sampai hari ini belum kami menerimanya. Jadi kami harapkan dengan kejadian ini, Bapak selaku Ketua BNPB Nasional, kami harapkan permasalahan Cilacap ini tuntas Pak Jenderal. Jadi kami ingin tidak hanya yang longsor di sini aja, beberapa desa yang kemungkinan hitungan hari ini juga akan kita ngeri sekali. Padang Jaya per tadi malam sudah turun kurang lebih 3 meter tanahnya. Terus tadi laporan ada lagi di desa di Cimanggu. Yang terakhir kita bencana puting beliung yang ada di Madura, perbatasan dengan Jawa Barat. Kita juga ada sekitar 150 kakak rumah yang pada rusak. Kami harapkan nanti dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap akan mendata semua kebutuhan Kabupaten Cilacap. Dan kami minta Cilacap menjadi skala prioritas untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan. Jadi A sampai Z, tidak hanya ketika kami hanya ngeplot, ini saja sudah kejadian baru diplot. Tapi kami ingin apa yang kami harapkan dari tahun 2022-2023 kami berkunjung ke BNPB di Jakarta. Saya langsung ke sana Pak Jenderal. Dan kami meminta itu semua dan harapkan kami nanti bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap mendata semua kebutuhan. Kami harapkan Cilacap menjadi skala prioritas. Karena tidak hanya longsor, banjir sudah melanda Kabupaten Cilacap Barat. Kami kemarin juga tinjau sudah ada beberapa desa yang sudah sawahnya tenggelam dan rumah tenggelam. Jadi kami harapkan kami ada sebuah keyakinan bahwa Cilacap adalah skala prioritas secara keseluruhan, tidak hanya longsor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang tsunami, itu Cilacap sudah ya kan, di sepanjang laut itu sudah dipasang oleh BMKG Pak. Alat-alat pemantau apabila ada yang baru ini BMKG sudah ada lagi. Termasuk Pusdalop dapat ya.
Pusat pengendalian operasi sudah dapat, Pak. Bangunannya, alat peralatannya, IT-nya, ya. Dan itu biasanya dalam pencegahan. Nah, pencegahan itu BNPB juga sama dengan kementerian lembaga yang lain. Pencegahan sebelum bencana ini kita juga terbatas anggarannya. Nah, yang bisa memang rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, Bapak datang dengan Kalaksa BBD ke kantor kami. Salaman, foto-foto, ngasih proposal, selesai misalnya. Tidak ditindaklanjuti ya, nggak bisa, Pak. Harus ditindaklanjuti dengan tidak lanjut si proposalnya itu loh. Nah, itu seperti yang selalu itu jadi masalah, bukan hanya di Cilacap. Di seluruh 514 kabupaten kota itu seperti itu. Tahun ini tuh hanya 68 ya. 58 kabupaten kota itu yang dapat anggaran hibah rehab rekon. Dananya sekitar 1,17 triliun. Cilacap nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak ditindaklanjuti. Dikiranya kalau Bapak udah ketemu, Pak Bupatinya udah peluk-peluk saya, udah apa, nggak ada suratnya, nggak ditindaklanjuti, tidak diikuti. Ya hilang. Pak Bupatinya lihat ini kurang lengkap. Kurang A, kurang B, kurang C. Sementara datang lagi tetangganya Brebes. Sama juga ngomongnya kayak Bapak. Bencana di mana-mana, nggak lama datang lagi yang dari Ambon, dari mana, lupa lagi. Makanya kejadian ini ya harus diikuti. Sekarang kata ada e-proposal. E-proposal itu di samping ini yang ini juga dikirim lewat elektronik, lewat aplikasi. Nah, itu kadang-kadang aplikasinya nggak jalan. Begitu masuk semuanya ada namanya DED. Nah, kita berdua mungkin DED nggak ngerti, Pak. Yang ngerti adalah para insinyur. Ini Kalaksa nggak ngerti DED, nggak dibuat, nggak jadi. Itu aja masalahnya. Tapi kalau sebetulnya semuanya dipenuhi, nggak ada kata lain untuk tidak dapat. Nah, tentu saja bertahap, Pak. Karena kan Bapak juga tahu lah, biarpun BNPB ini sekarang bisa dukung apa-apa juga, bukan tanpa batas gitu. Apalagi di pencegahan. Ya, di pencegahan ini. Tadi saya udah jawab yang fungsi-fungsi longsor apa itu. Kami juga berusaha meningkatkan kemampuan kami ini baru 2026 sampai 2029 itu program itu. Itu pun menggunakan PLN, pinjaman luar negeri dari pemerintah Spanyol. Nah, itu juga antara lain nanti Cilacap ini menjadi salah satu daerah yang kita prioritaskan. Nah, silakan nanti tadi kan rumah ya. Mungkin ada apalagi yang ngerti Bapak lah. Bapak DPR-nya, Pak Bupati eksekutifnya silakan berembuk. Kira-kira apa nih yang perlu lagi? Tapi kalau yang Pak Deputi ini pasca bencana, Pak, rehab rekon. Tapi kalau sebelum terjadi bencananya itu tadi sudah saya jawab. Tidak ada program dari pemerintah pusat lewat BNPB untuk mendukung sebelum terjadi bencana. Jadi kita kuatnya memang setelah terjadi dengan pasca bencana. Gitu, ya. Ada lagi? Cukup Bapak. Terima kasih Bapak atas arahannya sore hari ini. Mudah-mudahan 7 jenazah yang akan dicari besok dapat kita tuntaskan dan